Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat melakukan pembelajaran PJJ ya yang akan disampaikan oleh Bapak Kunto Hadi. Mohon Bapak Kunto Hadi nggih. Oh nggih Kunto Hadi. Haji. Yang akan disampaikan Bapak Kunto Haji, yang lain mohon yang dimatikan semuanya nggih. Kita dengarkan materi dari Pak Kunto nggih. Monggo Pak Kunto, saya persilakan untuk memberikan materi. Oke. Bu Musriah mau dimut dulu. Bu Musriah mau dimut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak dan Ibu, masih dalam keadaan sehat toh pada siang ini? Alhamdulillah sehat Abah. Alhamdulillah. Oke, baiklah, untuk mengawali Alhamdulillah sehat. Untuk mengawali kegiatan pada pagi siang ini, kita mulai dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, tugas saya sebagai narasumber dalam pelatihan Learning Management System dengan judul yaitu kerangka kurikulum dalam rangka menyambut SMK PK. Baiklah, untuk menyampaikan kita buka PowerPoint-nya dulu. Monggo. Tunggu sebentar. Kerangka kurikulum sekolah penggerak SMK Bapak dan Ibu, karena Bapak Ibu sudah terlibat dalam sekolah penggerak, mau dan suka dan tidak suka, maka Bapak Ibu harus mengikuti pelatihan ini, di mana pada kegiatan ini sudah dirubah metodenya yang tidak disamakan dengan kurikulum 13 maupun kurikulum ATSB. Baiklah, untuk yang salah satu pencapaian keberhasilan peserta didik di SMK PK ada beberapa prinsip yang harus kita berlakukan. Yang pertama adalah kita harus mengacu pada capaian peserta didik. Ini sangat penting karena capaian peserta didik ini adalah yang dikembangkan dengan belajar merdeka. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada peserta didik, artinya adalah peserta didik bisa mengembangkan potensi dirinya sendiri. Yang ketiga adalah sekolah leluasa menetapkan visi dan misi serta bahan ajar untuk mencapai sekolah merdeka. Coba. Oke. Untuk mencapai kurikulum yang tercapai, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kepada yang terlibat kurikulum PK atau khususnya pada Bapak dan Ibu guru pengampu
mata diklat. Kalau saya menggunakan mata diklat, maka kaku dalam membuat capaian pembelajaran. Artinya kaku itu siswa atau peserta didik tidak harus mencapai KKM. Ya, kalau dulu mungkin KKM itu kan menjadi patokan. Sekarang peserta didik bisa membuat capaian pembelajaran, artinya bisa remedial, bisa dilanjutkan atau bisa dan sebagainya. Yang kedua adalah jangan sampai menyamakan karakter peserta didik dalam kelas yang kita ampu. Tentunya ada anak yang low, ada anak yang middle, dan anak yang high. Artinya memang ada anak yang perlu sentuhan pertama saja sudah bisa, ada sentuhan yang kedua baru bisa, dan ada beberapa kali sentuhan baru bisa. Yang ketiga adalah Bapak dan Ibu guru harus mampu mengetahui daripada peserta. Oke. Next. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan SMKPK tidak lepas dari, nah ini yang perlu kepala sekolah, wakaki kurikulum, pengawas sekolah, dan guru. Ini untuk mencapai pembelajaran sekolah PK atau sekolah merdeka belajar. Kerangka dasar kurikulum SMKPK, artinya sekolah PK ini memang yang berbeda dengan kurikulum yang lain, tetap berpacu pada pemerintah. Yang kedua adalah satuan pendidikan menetapkan. Jadi Bapak Ibu guru yang terlibat dalam sekolah itu harus bisa menetapkan capaian pembelajaran. Ini tentunya sangat fleksibel. Profil pelajar Pancasila. Capaian yang ketiga adalah sekolah bebas untuk menentukan visi dan misi. Kemudian sekolah juga bisa menentukan kurikulum operasional dari bahan ajar. Oke, saya kira itu Bapak Ibu Lutfi yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Waktu mungkin kurang, bisa kita gunakan untuk diskusi. Tentunya kami apabila ada yang kurang bisa Bapak Ibu tambahi, sehingga kalau salah bisa dibetulkan, sehingga merupakan tujuan dari sekolah penggerak atau sekolah belajar merdeka. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi adalah paparan dari Bapak Kunteng, ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum paham atau sebelumnya kita masuk ke pertanyaan, kita ice briefing dulu nggih Bapak Ibu nggih. Oke. Siapa yang mau bikin ice briefing? Tidak tegang, monggo. Saya yang bikin ice briefing, Bu. Ya, perhatikan. Tepuk siang. Bisa Bu? Ya. Ayo, kita ulangi lagi. Tepuk siang. Ayo bersama, ayo. Tolong tangan digantung gini, biar gak itu. Nah, digeleng-gelengkan kepala, dikit. Kepalanya Bu. Ya, dulu lah. Nah, kita bisa. Bisa. Kita bisa. Ya, terima kasih Bu. Ya.
Terima kasih. Ini, Gimana Bapak Ibu? kalau ada- Sudah rileks nggih? Pak Karsiadi, kalau ada tepuk lapar gimana ini? Ini soalnya sudah Tidak jam bisa 2, ini geleng-geleng. mestinya lapar-laparnya ini. Sabar Abah, sabar Abah. Makan. Tidak sedikit Abah. Oke. Kita lanjutkan ke diskusi nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, monggo. Barangkali ada yang mau bertanya tentang materi tadi, yaitu kerangka kurikulum, monggo. Bumi. Saya tanya Abah, apa sih peran kepala sekolah dalam hal kurikulum ini? Mungkin dari peserta ada yang bisa menjawab dulu dari apakah berbeda peran kepala sekolah PK dengan bukan sekolah PK. Nah, ini kan paradigma yang kita bangun sekarang kan ada sekolah PK, sekolah penggerak. Ya, artinya harus bergerak terus dengan sekolah yang sebelum-sebelumnya. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang bisa menjawab. Monggo Bu Kusnul. Kalau menurut saya Pak, peran kepala sekolah itu dalam pengembangan kurikulum yaitu sebagai leader atau pemimpin dan bertanggung jawab karena kepala sekolah merupakan pemimpin dalam pengelolaan pendidikan. Oke, terima kasih Bu Kusnul masukannya, atau Bu Lutfi atau Bu Miss Sriah untuk bisa menambahkan. Saya nggih Pak, Monggo. mau nambahin sedikit. Oke, siap. Apa peranan kepala sekolah pada kurikulum nggih Pak nggih? Nggih, kurikulum sekolah penggerak. Nggih. Menurut saya, kepala sekolah itu sangat berperan penting dalam membuat atau mengembangkan kurikulum. Karena kurikulum kan asalnya kan dari pemerintah nggih. Pemerintah kan nanti turun ke Dignas, dari Dignas baru langsung ke kepala sekolah. Nah, nanti kepala sekolah itu sangat berperan, tapi kepala sekolah sendiri itu tidak bisa mengembangkan secara sendiri, tetap dengan harus membuat tim pengembang, tim waka, dan guru, dan seterusnya. Maka di sini peran kepala sekolah itu sangat penting sekali, karena bisa menjadi yang seperti Bu Kusnul tadi bilang, yaitu yang menjadi prioritas utama lah, yang menentukan itu kurikulumnya harus gini gitu. Itu pendapat dari saya Pak, mungkin ada Bapak Ibu yang lain, monggo. Dan untuk pembelajaran kita itu harus ada pedoman, jadi kata pembelajaran. Kalau tidak adanya pedoman, ya kita mau mengarahkan pembelajaran. Mohon maaf Ibu, putus-putus. Oke, terima kasih yang disampaikan Bu Kusnul sama Bu Lutfi, saya kira juga benar sekali, juga memberikan bimbingan pengawasan dan menilai pada masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan. Itu yang bisa kami jawab pada siang ini, peran daripada kepala sekolah. Sehingga selain sebagai leader, contoh apa yang sudah disampaikan pada buku siapa itu yang pepatahnya ing ngarso sung tulodo ing Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih Pak Karsiadi yang telah memberikan ilmu kepada saya. Ing ngarso sung tulodo ing madya mangarso tuturiyane sebagai pemimpin kita kalau di tempat
harus memberikan contoh baik cara berucap, gerak, dan sebagainya. Itu sebagai tambahan Bapak dan Ibu. Saya kira itu. Barangkali masih ada pertanyaan lagi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Cukup apa waktunya sudah mendesak, kurang 1 menit. Terima kasih Bapak dan Ibu guru peserta pelatihan Bisa melalui Learning hanya Management Pak System. Kunto nggih. Karena Mudah-mudahan waktunya ilmu yang sudah saya sampaikan waktu saya kembalikan kepada Ibu Lutfi. Monggo Bu Lutfi. Nggih. Terima kasih Bapak Kunto atas materi yang telah disampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan atau kurang jelas bisa langsung ke WA-nya Pak Kunto nggih, karena ini kendala Iya, waktu Bu. yang Iya, mendesak. Ibu. nggih. Ya. Siap Bu Lutfi. Barangkali ada kata-kata atau apa yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.